But for us as well, obviously the dressing room after the game was pretty special. We had quite a lot of possession of the ball, and there was times where us centre-halves, so three of us, we could get a bit further up. Elkan Bagot sampai lakukan hal mengejutkan ini tidak lama usai Sintayong mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Mengejutkan, diam-diam bintang AC Milan ini mendukung sang adik untuk bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Alasan mengejutkan ini yang akhirnya membuat Sintayong mencoret Ramadan Sananta dan melirik Malik Rizaldi. Akui merubah karirnya, Martin Paes berani bilang begini soal kegilaan supporter Indonesia saat skuad Garuda bertanding, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Elkan Bagot sampai lakukan hal mengejutkan ini tidak lama usai Sintayong mengumumkan memanggil 27 pemain yang dipanggil menuju ke timnas Indonesia. Ada alasan di balik Sintayong belum kunjung memanggil sang pemain. Elkan Bagot kembali tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia setelah pada FIFA Matchday sebelumnya disisihkan. Hubungan Elkan Bagot dan Sintayong dikabarkan memang sedang memanas seiring dengan laga playoff Olimpiade Timnas Indonesia U23 melawan Guinea. Kala itu Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan Sintayong di tengah krisis lini belakang timnas Indonesia. Sejak saat itulah pemain Ipswich Town tersebut yang tengah dipinjamkan ke Blackpool tidak lagi masuk ke daftar panggilan Sintayong di skuad Garuda. Sintayong sendiri tidak secara tegas mengungkapkan alasan mencoret bek berusia 21 tahun tersebut dari daftar pemain timnas Indonesia. Padahal Elkan Bagot merupakan pemain andalan Sintayong di lini pertahanan sejak debut di Piala AFF 2020 lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta agar pertanyaan tentang alasan Elkan Bagot lebih baik ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Sementara Elkan Bagot pun belum mengeluarkan pernyataan soal hubungannya dengan Sintayong yang disebut-sebut sedang merenggang. Dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina pada bulan Oktober ini, nama Elkan Bagot lagi-lagi tidak dipanggil. Belum jelas alasan Sintayong tidak memasukkan namanya, padahal skuad Garuda kehilangan Justin Hubner di lini belakang lantaran cedera. Namun ada salah satu alasan yang membuat Elkan Bagot tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia pada saat ini. Elkan sedang mengalami cedera ankle cukup parah yang membuatnya harus absen bersama Blackpool selama 1 bulan. Hal ini terungkap lewat laporan media asal Inggris, Blackpool Gazette, yang menyebut Elkan Bagot sampai harus menggunakan sepatu pelindung. Bek tengah Elkan Bagot sekarang memakai sepatu protektif. Dia tidak akan tersedia paling tidak selama 1 bulan, tulis Blackpool Gazette. Kondisi inilah yang kemungkinan membuat Elkan Bagot tidak ada dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina. Diam-diam bintang AC Milan ini mendukung Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya bintang AC Milan Tijani Reinders memberikan responnya setelah mengetahui sang adik, yakni Eliano Reinders, resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Baru-baru ini di laman Instagram pribadinya pun, Tijani Reinders mengirimkan ucapan selamat kepada sang adik. Gelandang bintang AC Milan itu memposting ulang gambar Eliano yang mengambil foto saat debut resminya dengan seragam timnas Indonesia. Dalam pernyataan terbarunya, Eliano menceritakan hal menarik mengenai sang kakak yang bermain di 2 timnas berbeda. Dikatakan Eliano, sang kakak sangat mendukung dirinya untuk membela skuad Garuda. Bahkan Tijani Reinders berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu dalam satu lapangan. Tentunya keluarga kami akan sangat bangga dan bahagia jika suatu saat kami saling berhadapan dengan seragam timnas. Kakak saya memilih untuk berkontribusi ke negara ayah dan kakekku, dan aku bermain untuk negara ibuku, kata Eliano. Meski tidak punya karir secemerlang kakaknya, namun saat bermain di timnas Indonesia, Eliano Reinders jelas menjadi salah satu bintang yang menonjol. Baru lahir pada tahun 2000, potensi perkembangan pemain ini masih cukup impresif. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah mengumumkan 27 nama pemain untuk bertanding melawan Bahrain dan juga Cina. Salah satu pemain yang dipanggil Sintayong adalah penyerang sayap Persebaya Surabaya, yakni Malik Rizaldi. Ini untuk kedua kalinya bagi Malik Rizaldi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Sebelumnya mantan pemain Persela Lamongan itu sempat dipanggil Sintayong pada bulan Juni lalu untuk menghadapi Irak dan juga Filipina. Sayangnya Malik Rizaldi tidak dimainkan oleh Sintayong dalam 2 pertandingan grup F.
Malik Rizaldi hanya bermain selama 12 menit saat timnas Indonesia melakukan uji coba melawan Tanzania sebelum laga kontra Irak dan juga Filipina. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji akhirnya mengungkapkan alasan Sintayong memanggil lagi Malik Rizaldi. Kata Sumarji, Sintayong terkesima dengan permainan dari mantan pemain Madura United tersebut bersama Persebaya Surabaya dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga 1. Belum lama ini Malik Rizaldi mencetak 2 gol saat Persebaya bertemu dengan Persis Solo pada pekan ke-5 Liga 1. Oleh karena itu Sintayong ingin melihat kemampuan dari Malik Rizaldi. Jadi untuk pemanggilan Malik Rizaldi itu murni keinginan Coach Sintayong. Coach Sintayong melihat bahwa ada permainan bagus yang ditampilkan oleh Malik Rizaldi, kata Sumarji. Kehadiran Malik Rizaldi membuat Sintayong harus mencoret satu nama di lini depan. Pemain yang dicoret adalah penyerang Persis Solo Ramadan Sananta. Sananta sebelumnya dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada bulan September lalu. Meski dipanggil, Ramadan Sananta juga tidak mendapatkan menit bermain. Sumarji membeberkan alasan Sintayong mencoret Ramadan Sananta. Kata Sumarji, ini semua murni keputusan dari Sintayong. Timnas Indonesia membawa hasil menggembirakan usai meraih hasil imbang melawan Arab Saudi di laga pertama kualifikasi Piala Dunia. Bermain di Stadion King Abdullah Sports City, timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada tanggal 6 September lalu. Laga tersebut juga menjadi tempat bagi Martin Paes merasakan debut bersama skuad Garuda sejak resmi menjadi warga negara Indonesia. Dalam laga tersebut, Martin Paes melakukan beberapa penyelamatan fenomenal, yang salah satunya menahan tendangan penalti Arab Saudi. Bagi kiper FC Dallas tersebut, pertandingan melawan Australia September lalu pun merupakan kali pertama bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang berakhir sama kuat 0-0 tersebut, penonton yang hadir mencapai 70.000 orang, sehingga menciptakan atmosfer yang fantastis. Martin Paes pernah merasakan puluhan pertandingan dengan disaksikan langsung oleh ribuan orang penonton di stadion selama karirnya. Namun pemain berusia 26 tahun tersebut menyebutkan bahwa bermain di stadion bersejarah milik bangsa Indonesia itu merupakan puncaknya. Saya rasa ini adalah momen puncak karir saya sejauh ini dalam hal bermain di hadapan penggemar sendiri. Saat masih berkarir di Belanda, dia mengaku pernah bermain dalam sebuah pertandingan dengan 60.000 pasang mata yang hadir. Saya pernah bermain di Stadion Ajax yang dihadiri 60.000 orang, tetapi kemudian mereka mencemooh dan membenci Anda, kata Martin Paes. Martin Paes mengungkapkan supporter timnas Indonesia memberikan energi yang sangat besar untuk para pemain di dalam lapangan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.